Shalom, puji nama Tuhan. Sebelum saya memulai renungan kita pagi hari ini, saya akan memberikan kesempatan bagi saudara Nike. Ada kesaksian dari Ibu Nike, saudara ya. Mari waktu dan tempat saya persilakan. Shalom semua. Shalom. Di sini saya mau berterima kasih sama Bapak Yahweh. Saya mau menceritakan sedikit tentang masa-masa kehamilan saya sampai dia lahir itu adalah mujizat. Jadi saat saya hamil itu banyak resikonya. Ternyata dokter itu bilang dari bulan pertama sampai beberapa bulan itu saya benar-benar tidak bisa makan. Saya benar-benar cuma bisa makan hanya beberapa. Masuk bulan kelima itu dokter bilang kok tensinya tinggi sekali ya. Terus saya disuruh tes lab dan ternyata positif preeklamsia. Positif protein 2 dan dokter bilang kamu mondok ya, padahal itu masih bulan 5 sampai ke 6 ya, bulan 5 sampai ke 6 dan saya ngeblank, nggak tahu harus ngomong apa, nggak tahu harus terus Tuhan kok rasanya kayak gini banget, kita baru menikah bulan Februari kemarin dan pertemuan kami sangat singkat. Kami sempat berpikir, enggak usah punya anak dulu karena istilahnya kami pengen perkenalan dulu. Ternyata Tuhan berkata lain, dikasih cepat dari apa yang kami perkirakan. Terus saya mondok di bulan Oktober tanggal 27. Itu saya harus disuntik pematangan paru-paru ya. Itu untuk anak saya dan itu sebanyak hampir 8 kali. Setelah itu saya juga di mondok 4 hari itu rasanya enggak karuan banget hati ini. Setiap hari saya hanya berdoa, saya sema setiap hari, Tuhan kalau memang ini rencanamu, pasti Tuhan yang akan berikan kami keselamatan, Bapak Yahweh sendiri yang akan jaga. Kalau Tuhan sudah kasih, dia pasti akan jaga sampai akhirnya. Walaupun dokter bilang, katanya sempat bilang, ini kalau salah satu gimana? Susternya tuh pada nakut-nakutin, karena ini beresiko sangat tinggi gitu. Saya sama suami saya cuma diem, setiap hari cuma doa. Benar-benar rasanya tuh kayak enggak tega banget. Kenapa? Kami juga baru menikah dan ujiannya tuh benar-benar istilahnya kami diuji sampai setitik apa sih Tuhan, kami harus seperti apa bersikap. Tapi banyak orang yang menguatkan kami, banyak orang yang setiap hari support. Akhirnya saya keluar dari rumah sakit di bulan November awal, terus saya dirujuk untuk ke jantung. Saya tes jantung, puji Tuhan jantung semua aman. Dirujuk lagi untuk mata saya mengalami kabur dan udah mulai buram. Sampai sekarang saya jujur saya nggak bisa lihat muka Bapak Ibu Saudara. Samar kayak gitu. Setelah itu saya periksa lagi 2 minggu, disuruh kembali, saya disuruh mondok lagi. Dokter sudah bilang, ini tensi kamu 190-an. Saya sudah ngedrop, ini harus segera ditindaki. Kalau enggak ya sudah gimana, suruh milih salah satu. Jadi kami
kami berdoa, terus Tuhan gimana? Terus saya telepon, tante gimana nih, harus dirujuk di RSUD Temanggung. Terus kita ke Temanggung tapi dokternya nggak punya data-datanya yang saya mondok waktu di Magelang. Otomatis dokternya bilang ini mulai lagi dari awal pemeriksaan. Saya bilang terlalu lama. Terus suami saya bilang udahlah kita ke Magelang aja, kita mondok yang kemarin lagi aja karena data-datanya sudah lengkap di sana. Sampai di sana saya sudah rasanya enggak karuan, masuk IGD, Kohjim sama Cik Eli sama Cik Ulan langsung lari ke IGD. Tante juga ke IGD, Tante Lan. Kita semua di sana doa. Malamnya saya udah ya hampir pamit ke beberapa orang. Ke suami saya pun saya udah pamit. Kalau nanti enggak selamat, kalau misalkan cuma anak saya yang selamat, kamu jaga ya. Saya sampai minta maaf ke beberapa orang. Istilahnya saya ikhlas. Kalau emang ternyata Tuhan enggak kasih saya kesempatan. Tapi kalau Tuhan kasih saya kesempatan, saya mau hidup lebih baik lagi kayak gitu. Dan akhirnya saya dioperasi, di tengah-tengah operasi saya sempat kehilangan nafas dan akhirnya dipacu. Tapi Tuhan sangat baik sama saya. Dia memberikan saya keselamatan dan saya harus pulang tanpa anak saya waktu itu karena anak saya harus masuk NICU. Dia masuk NICU selama 1 minggu karena dia prematur selama 33 weeks ya, 33 minggu. Di sana dia diselang sebanyak itu, hati saya benar-benar hancur banget. Saya masih dalam pemulihan, jadi saya tidak bisa lihat anak saya. Selama 1 minggu dia di ruang NICU, kena infeksi saluran ini ya, pencernaan dan agak sesak juga. Setelah 1 minggu kami berdoa terus, akhirnya dia keluar dan pindah ke Cempaka. Pindah ke Cempaka selama 1 minggu lebih ya, 1 minggu lebih, dan saya harus nemeni lagi tinggal di rumah sakit selama beberapa hari. Sekalian saya untuk pemulihan. Di sana kami tidak sempat putus asa. Kapan ya keluar? Karena di ruangan NICU itu, Bapak Ibu Saudara, kalau pengen tahu rasanya nggak akan tega. Setiap hari lihat bayi kritis, lihat bayi meninggal. Seangkatannya anak saya pun hampir 5 bayi meninggal. Setiap hari itu banyak bayi masuk dan dia banyak yang nggak selamat. Hancurnya hati saya di situ melihat bayi setiap hari keluar dengan sudah nggak bernyawa. Di sebelahnya anak saya pada kritis, sampai ada yang muntah hijau dan lain-lain. Saya cuma hanya bisa mengandalkan Tuhan. Karena di saat kita benar-benar berserah, di saat kita mengandalkan Tuhan, mujizat di situ terjadi. Amin. Apa yang kami alami ini benar-benar kalau bukan karena mujizat Tuhan, saya sudah nggak tahu apa yang akan terjadi sama saya dan anak saya. Karena dokter pun bilang, ini mujizat, kamu tidak kejang sampai saat ini. Jadi saya bersyukur banget dan berterima kasih karena Bapak Yahweh kasih saya dan anak saya kesempatan untuk kami bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Bapak Yahweh memberkati. Iya, jadi puji Tuhan ini kesaksiannya dan sekaligus siapa? Yohan, pasangan dari Yohan dan Nika ini mau melakukan penyerahan anak. Sebenarnya bukan penyerahan anak, saudara, tetapi bersyukur kepada Bapak Yahweh atas anak yang diberikan dan meminta Bapak Yahweh untuk menjagai anak ini, gitu ya. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Saudara bisa tumpang tangan sama-sama ke depan dan kita akan memberkati kedua pasang keluarga ini dan anaknya. Haleluya. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh, Engkau Tuhan semesta alam. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan yang Bapa Yahweh buat pasangan Yohan dan Nika Tuhan.
Bapa Yahweh, Engkau telah melewatkan mereka dari masalah yang besar. Oleh sebab itu Bapa Yahweh, saat ini saya selaku imam berdoa untuk mereka Bapa. Tuhan, kami bersyukur atas anak kehadiran seorang bayi yang Engkau berikan dari keluarga Yohan dan Nika Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, saat ini Efraim Rafael Fernando yang Tuhan izinkan untuk lahir ke dalam dunia ini Bapa. Di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach, dan di dalam Ruach HaKodes, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Bapa Yahweh yang turut menyertai dan menjaga seluruh kehidupannya. Diberkatilah Efraim Rafael Fernando dengan kesehatan, kekuatan dan umur panjang, dengan hikmat, akal budi, kebijaksanaan dan kepintaran. Tuhan menjadikan dia kepala bukan ekor. Engkau membuat masa depannya menjadi masa depan yang cerah. Engkau membuat menjadi orang yang berhasil, kaya raya Bapa, dan orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan orang yang mencintai Bapa Yahweh. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus HaMashiach, sehingga tidak ada satupun yang dapat mengganggu, mencelakai mereka Bapa, karena tangan Bapa Yahweh sendiri yang melindungi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat ya Yohan. Oke. Baik saudara, masih satu lagi saya akan bacakan kesaksian dari siapa ini? Bentar. Ya, kesaksian Bapak Bayu dari KPI Betsinka Bandung, saudara. Shalom Papi Lukas, saya mau bersaksi tentang yang kami alami Jemaat Betsinka kemarin, hari Sabtu tanggal 16 Desember. Ketika kami sedang pujian dan penyembahan 2 lagu menjelang firman, saya mendengar suara pujian yang seperti suara seorang laki-laki yang sangat merdu, ringan dan sangat nyaman terdengar di telinga. Tanpa jeda tarikan nafas, terdengar keluar melalui speaker. Padahal yang sedang pegang mikrofon perempuan semua, yaitu Bu Gembala, Bu Ros, dan seorang singernya Bu Romintan. Saya sempat coba pastikan dan perhatikan apakah itu suara Pak Jimmy yang sedang bermain gitar. Ternyata bukan. Dan ketika selesai ibadah, saya coba ceritakan kepada yang lain apa yang saya dengar ini. Ternyata Lea, istri saya, juga dengar. Juga Bu Yus dan Bu Ros juga dengar. Kami percaya itu suara malaikat yang juga hadir bernyanyi pujian dan penyembahan dalam ibadah kami. Kami bersyukur dan bersukacita kepada Bapa Yahweh, kami boleh mengalami hal ini. Kami juga percaya malaikat ikut hadir dalam setiap ibadah penyembahan anak-anak Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, dimanapun, kapanpun. Haleluya, amin. Ya, itu tadi kesaksiannya saudara. Puji Tuhan. Oke, baik. Kita akan segera masuk dalam renungan kita pagi hari ini, saudara. Hari ini saya akan bicara mengenai attractive personality, yaitu pribadi yang menarik, saudara. Apa itu pribadi yang menarik, saudara ya? Saya kok nggak pernah berhasil ya kalau pakai ini. Saya kok nggak pernah bisa ya? Atau dari situ aja deh kali ya. Ini kan aja dari situ. Oke. Iya, apa tujuan menjadi pribadi yang menarik, saudara? Nah, begini. Pribadi yang menarik, pengertian pribadi yang menarik, saya itu berpikir pengertian pribadi yang menarik
kalau orang zaman dulu sama zaman sekarang itu kok sedikit bergeser. Bukan sedikit bergeser malah, bergeser jauh. Karena begini, kalau orang zaman dulu, kalau orang sudah ngomong orang punya kepribadian menarik, berarti bicara tentang karakter yang baik, betul ya? Bicara tentang budi pekerti yang baik, gitu. Tapi kalau sekarang ini, kalau kita ngomong orang punya kepribadian menarik, itu geser maknanya. Bukan orang yang selalu punya budi pekerti yang baik. Tapi biasanya kalau orang sudah ngomong, wah ini kepribadiannya menarik, berarti dia punya pesawat pribadi, punya rumah mewah pribadi, punya apa? Punya apartemen pribadi. Nah itu berarti pribadi yang menarik, saudara. Jadi isinya itu cuma materi. Kalau orang itu punya banyak barang-barang mewah yang milik pribadi, berarti dia adalah pribadi yang menarik. Ya. Nah, ini yang saya katakan, jadi pengertiannya jadi bergeser, saudara. Ya. Tapi pagi hari ini saya akan memberikan penjelasan kepada saudara semua bahwa kita itu harus, anak-anak Bapak Yahweh itu harus punya kepribadian yang menarik. Amin, saudara. Ya, karena punya kepribadian yang menarik itu sangat menguntungkan, ya. Dan memang itulah yang Tuhan mau, supaya kita itu punya kepribadian yang menarik sehingga kita bisa jadi berkat buat orang lain. Ya. Apa tujuan menjadi pribadi yang menarik sih, saudara? Begini, kalau kita itu punya pribadi yang menarik, orang-orang akan menyukai kita. Betul ya? Hal tersebut dikarenakan kita membuat mereka merasa nyaman dengan keberadaan kita. Dan keberadaan kita itu menjadi berkat buat mereka. Sehingga kita bisa diterima dimanapun kita berada. Jadi kalau kita itu bisa jadi berkat buat mereka, keberadaan kita itu bisa menyenangkan mereka, kita itu jadi dicari orang, saudara. Keberadaan kita itu selalu dinanti. Ya. Mana ini Pak Yakobus kok tidak pernah kelihatan ya? Orang jadi kangen, gitu. Ya kan? Karena apa? Karena kepribadiannya menarik, gitu. Karena orangnya menyenangkan. Orangnya kalau ada dia itu asik, begitu. Ya. Nah itu salah satu contoh orang yang punya kepribadian yang menarik, saudara. Oke, terus saya berusaha cepat karena slide-nya ini ternyata panjang. Nah, yang saya lihat pribadi yang paling menarik dalam kitab suci kita itu adalah Yeshua, saudara. Ya, bukan yang lain sebenarnya. Pribadi yang paling menarik, yang patut kita teladanin, itu yang paling sempurna, itu cuma Yeshua. Amin. Nah, kenapa? Karena dimanapun Yeshua berada, kemanapun Yeshua pergi, itu pasti banyak orang yang ngikutin Yeshua. Dengar khotbahnya, meskipun motivasinya cuma mungkin mau dapat mujizatnya. Tapi dimanapun Yeshua berada, itu diikutin oleh banyak orang. Ini membuktikan bahwa Yeshua itu punya kepribadian yang menarik. Gitu. Oke, terus. Nah, apa kepribadian Yeshua yang menarik? Kepribadian Yeshua yang menarik yang saya lihat itu satu, dia itu pribadinya lemah lembut, penuh belas kasihan, penuh kuasa, ya kan? Kemudian apa? Berani, tegas. Dia nggak peduli ketemu orang Farisi, ya kan? Kalau salah dia ngomong, gitu, dia tegur. Kemudian Yeshua itu selalu memiliki perkataan yang membangun. Kemudian Yeshua itu selalu jadi teladan. Apalagi Yeshua itu orangnya care. Dia itu selalu peduli dengan orang lain. Nah, inilah kepribadian Yeshua yang membuat Yeshua
itu disukai banyak orang. Cuma pada saat itu yang tidak suka sama Yesua karena apa saudara? Karena iri. Karena iri. Orang yang tidak suka sama Yesua itu karena iri. Itu. Nah, kita tahu yang tidak suka sama Yesua itu kebanyakan cuma golongan apa? Golongan Farisi. Yang nggak suka sama Yesua golongan Farisi. Kan? Kenapa? Karena dengan keberadaan Yesua, kepopuleran mereka itu jadi bergeser gitu. Kepopuleran mereka jadi berkurang. Gitu. Banyak orang untuk seolah-olah mengatakan ingin menjadi yang saya lihat sekarang fenomenanya, banyak orang hanya mengejar kepopuleran, saudara. Tapi tanpa memproses dirinya atau membentuk dirinya atau menjadikan dirinya sebagai pribadi yang menarik, yang bisa menjual. Gitu. Banyak orang di luar sana, apalagi kalau kita lihat di TikTok, di media-media sosial, orang banyak bikin konten yang tidak mendidik, yang tujuannya cuma supaya mereka jadi apa saudara? Viral. Betul ya? Ya, saya lihat itu banyak. Makanya saya menghimbau buat anak saudara yang punya anak-anak, termasuk anak saya awasin mereka gitu. Supaya mereka tidak sembarangan menonton konten-konten yang tidak mendidik. Ini sangat berbahaya karena di luar sana banyak orang bikin konten, itu konten yang menurut saya tidak mendidik, saudara. Ya. Nanti ada konten orang cuma pamer, dia beli mainan baru. Gitu. Anak-anak, konten anak-anak gitu ya. Dia beli mainan baru, dia unboxing gitu. Dia koleksi. Saudara tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Itu ngajarin anak kita untuk apa? Konsumtif. Dia lihat, wih mainannya bagus, minta. Ya. Anakku Sirel itu gara-gara suka nonton begitu, dikit-dikit minta mainan, saudara. Tobat ya kan? Itu. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Tak delok lo kok podo kabeh sampai sini ditonton. Gitu saudara. Jadi hati-hati. Bagi saudara yang punya anak kecil, ya, mereka itu tidak bisa memfilter apa yang mereka lihat. Gitu. Termasuk gaya bahasanya, gaya bahasa yang tidak baik, saudara. Ya. Wah, saya kaget tuh. Sekali waktu anak saya Cyril, waktu dimarahin sama maminya dia bilang gini. Dia balasnya begini. Lel, kecewa sama mami. Lel kecewa sama keluarga ini. Loh kok koyok drama pikir saya. Iya saudara. Ini dapat dari mana ini? Ini mesti dapat dari media sosial. Betul ya? Kenapa? Kalau kita nggak awasin mereka, ya, kalau kita nggak awasin mereka, mereka akan bertumbuh dan berkembang seperti apa yang mereka tonton. Ya, oleh sebab itu kita sebagai orang tua, ayo kawal anak kita supaya mereka memiliki pribadi yang menarik, bukan hanya mengejar supaya anak kita jadi viral dan populer. No, ya, karena memang itu cara setan untuk bikin kita jadi rusak, saudara. Pikiran anak-anak kita jadi rusak. Saudara mau percaya atau tidak, tapi generasi kita sekarang coba dirusak, sedang dicoba untuk dirusak. Hal yang paling kelihatan, yang paling sederhana, anak-anak zaman sekarang itu lebih gampang nyanyiin lagu-lagu dewasa. Ya kan? Kalau dulu zaman saya, itu anak-anak ya lagunya anak-anak. Semut-semut kecil, saya mau tanya, apakah kamu di dalam sana? Tidak takut. Oe. Ya kan itu lagunya kan? Tapi kalau anak sekarang, lagunya tuh ngeri saudara. Lagunya percintaan semua. Betul enggak? Ya, saya kalau dengar anak saya nyanyi lagu-lagu begitu, saya langsung stop. Kamu ngerti itu artinya apa? Saya bilang begitu. Ya, kalau anak kita, saudara tahu anak kita nyanyi lagu begitu,
Stop, saudara. Jangan biarkan. Amin. Ya. Jangan sampai anak kita matang karbitan. Dia tahu sebelum waktunya. Itu berbahaya. Itu akan merusak ininya dia. Gitu ya. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan pagi hari ini adalah ayo kita sama-sama belajar supaya kita itu bertumbuh memiliki kepribadian yang menarik. Supaya hidup kita itu disenangin orang, saudara. Mau? Kalau hidup kita disenangin orang, saya yakin ketika banyak orang senang dan percaya kepada saudara, saudara itu akan lebih mudah untuk berbisnis. Saudara akan lebih mudah untuk mendatangkan keuangan. Kenapa? Karena saudara dipercaya. Amin. Ya. Terus banyak orang saat ini punya kepribadian yang sebaliknya, yang menyebalkan, saudara. Sehingga sering memancing masalah dengan orang lain. Apa aja kepribadian orang-orang zaman sekarang? Satu, dengan adanya HP, orang semakin gak peduli sama orang lain. Di tengah keramaian, diajak ngomong sama orang lain, dia masih begini. Halo, betul gak saudara? Kalau nanggepin, oh iya, itu anak-anak muda zaman sekarang seperti itu. Ya, lagi asik begini, dunianya cuma dengan HP. Dengan adanya HP, memang katanya mendekatkan yang jauh, tapi juga menjauhkan yang dekat. Orang dibuat tidak peduli dengan orang lain. Sampai ada satu film kartun itu saya lihat, wah ketika di sebelah kanannya ada rumah kebakaran, dia masih asik begini aja lewat. Wah sebelah kiri ada orang tabrakan, dia begini aja lewat. Ya kan, sebelah ada orang berkelahi bunuh-bunuhan, asik aja dia lewat begini, terus begitu. Ya, tahu-tahu dia sendiri masuk lubang, blung gitu saudara ya. Kenapa? Karena saking tumpulnya sense of humanity-nya gara-gara HP. Memang dibuat seperti itu. Teknologi itu diciptakan untuk sebenarnya membuat orang akan semakin terpisah dengan orang lain. Semakin canggih teknologi. Sekarang saudara lihat dengan adanya Google Map. Ya, kalau dulu saudara pergi ke Jakarta, saudara mungkin bisa tanya orang bisa sampai 10 kali. Betul ya? Pak, Jakarta mana Pak? Artinya saudara akan berkomunikasi dengan orang. Betul ya? Tapi kalau sekarang, saudara mau ke Antartika pun, saudara nggak perlu tanya sama orang lain. Betul ya? Karena sudah ada Mbah Google. Ya, ada Mbah Google. Orang dibuat nggak peduli dengan orang lain. Hati-hati saudara. Makanya saudara pun, kita pun harus membatasi. Jangan sampai diri kita terperangkap oleh teknologi. Dan hubungan kita dengan orang lain itu jadi semakin terpisah. Ingat, manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia diciptakan tidak untuk hidup sendiri. Makanya Tuhan ciptakan Hawa untuk nemenin Adam. Bisa nggak sebenarnya Tuhan ciptakan Adam tok? Adam melahirkan lagi? Bisa nggak? Bisa, tapi enggak. Tuhan ciptakan pasangannya, orang lain. Gitu. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa connect dengan sesamanya. Gitu. Ya. Oke. Kemudian orang jadi kasar sekarang. Orang tuh jadi kasar sekarang. Saudara, saya lihat di luaran sana, kalau kita nyetir mobil, naik motor, saya katakan hati-hati. Sebisa mungkin kalau kita bisa menghindar dari masalah dengan orang lain, hindari. Kenapa? Orang zaman sekarang, begitu saudara salah, dia nggak terima. Langsung potong saudara, saudara mau menghindar, dipotong lagi.
Ya, diajak berkelahi. Gitu. Saya pesan saudara, hati-hati di luar sana, roh pemberontakan itu sedang gede-gedenya. Ya, jangan sampai kita terprovokasi, jangan sampai kita terpancing emosi. Amin. Ya, sebisa mungkin saudara hindari, saudara hindari. Saya pernah melihat ada satu berita di mana orang ditembak, saudara. Ya, cuma gara-gara, ya itu tadi, selipan mobil, yang satu nggak terima langsung motong, dia turun diladenin, saudara. Ternyata itu oknum aparat, saya nggak tahu apakah tentara atau polisi. Dia langsung turun, dia cabut pistolnya, tembak orangnya, di kepala lagi. Langsung mati di tempat, saudara. Ya, bayangin tuh. Kan itu namanya mati sia-sia, betul ya? Oleh sebab itu, ayo, ya, kita sebisa mungkin hindari masalah kalau kita berada di luar sana, saudara. Kemudian, sifat orang sekarang, kepribadian orang sekarang tuh gampang memberontak. Dikit-dikit memberontak, dikit-dikit nggak memberontak. Kemudian apa lagi? Nekat melakukan yang jahat demi memenuhi keinginannya. Orang zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang, dia bisa bunuh temannya cuma gara-gara ngelihat HP temannya. Ada berita tuh kapan hari kayak gitu. Cuma gara-gara lihat temannya pakai HP yang baru, kepinginlah dia, temannya dibunuh, diambil HP-nya. Saudara bisa lihat, kejahatan sudah sampai kepada titik itu. Ya, mudah marah, mudah menyimpan kepahitan, alias pendendam. Kemudian orang zaman sekarang itu kalau ngomong asal nyeplos. Ya. Kenapa saya katakan asal nyeplos? Saudara bisa lihat netizen, ya, nggak usah ngomong netizen yang di luar sana. Netizen orang yang sesama kita ini loh, ya, saudara kalau tahu kalau Papi itu khotbahnya sudah ada yang menyerempet ini, wah dia komen di bawah, ya kan, komen di bawah, asalnya plus, ya, itu bukan pribadi yang menarik, itu pribadi yang menyebalkan, saudara, ya kan? Kalau pribadi seperti itu, kira-kira apakah itu bisa jadi berkat buat orang lain? Nggak bisa. Ya, makanya kenapa Bapak Gembala selalu koar-koar. Ayo, semua gembala KPI, apalagi di medsos, jangan sampai berdebat dengan orang-orang di luar sana. Nggak penting. Kenapa? Karena dengan perdebatan muncullah kata-kata yang kasar. Tadinya berdebat nih, Mama tentang nama kudus Bapak Yahweh. Wah, pada nggak mau ngalah, lah kok malah mulai keluar anjing kau, babi kau, loh ini kok malah yang satu jadi anjing, yang satu jadi babi, kan gitu toh, gitu, itu baru sadar kali ya, wah ternyata aku ngomong sama anjing gitu, loh aku ngomong sama babi gitu, ya, jangan, ya, nah setan pun bisa masuk sampai ke ranah itu, saudara, makanya hati-hati. Ya, kita anak-anak Bapak Yahweh, saudara bertumbuhlah dengan memiliki kepribadian yang menarik. Mau saudara? Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Kepribadian yang menarik itu yang kayak apa, saudara? Ya, terus. Orang yang memiliki kepribadian yang menyebalkan akan sukar diterima dalam lingkungan. Karena keberadaan mereka selalu memancing kemarahan orang lain dan membuat berkat menjauh. Karena apa? Karena auranya buruk. Nanti kumpul di sana, padu sama orang di sana. Kumpul lagi sama orang itu, padu sama orang itu. Jadi gak pernah cocok. Kumpul sama si A, nanti ndak suwi, padu sama si A. Kumpul lagi sama si B, padu sama si B. Ada nggak orang kayak gitu, saudara? Ada. Bukan si A si B-nya yang bermasalah, sebenarnya orang ini yang bermasalah. Gitu. Dan kadang-kadang orang itu tidak pernah sadar kalau dirinya yang jadi biang masalah. Jadi pagi hari ini kita sama-sama koreksi diri kita. Apakah kita itu masih punya unsur-unsur pribadi yang menyebalkan? Ya,
Kalau saudara masih ada sifat-sifat seperti itu, saya katakan pagi hari ini, yuk kita sama-sama mau berubah. Mau saudara? Amin? Halo? Ya, firman Tuhan itu diberitakan bukan hanya untuk menyenangkan hati. Tapi firman Tuhan itu diberitakan untuk menegur kita, untuk membentuk kita, supaya kita yang tadinya salah jadi benar. Mau saudara? Mau dibentuk oleh firman Tuhan pagi hari ini? Amin? Mau dengan rendah hati, dinasihati, ditegur oleh firman Tuhan? Mau? Ya, ayo kita sama-sama sekarang ini kita sama-sama cross check. Ya, saya nggak akan tanya, siapa yang begini? Angkat tangan. Siapa yang begitu? Angkat tangan. Enggak. Saudara cross check diri saudara sendiri. Ya, terus. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita memiliki pribadi yang menyenangkan. Nah, bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang menyenangkan di hadapan orang lain? Ini ada 20 poin, saudara. Saya akan coba cepat. Ya, yang pertama, saudara bermurah hatilah untuk bisa memberikan pujian kepada orang lain sehingga lawan bicara kita itu lebih merasa dihargai. Kalau saudara itu diberi makanan, suruh nyobain masakan, saya itu selalu perhatikan, orang Indonesia itu kalau dikasih masakan atau disuruh nyobain makanan, ketika makanannya enak, ngomongnya apa? Hah? Lumayan. Betul enggak? Padahal arti kata lumayan itu apa? Biasa, ya setitik lah di atas biasa. Ya kan? Tahu enggak, itu jawaban gengsi menurut saya. Saudara itu enggak mau kalah. Seolah-olah saudara merasa bahwa aku ingin itu aku yo iso. Ya, padahal enak. Betul? Betul ya? Jadi saudara itu jangan pelit gitu loh maksudnya. Jangan pelit kasih pujian sama orang lain. Kalau saudara itu dikasih makanan suruh nyobain gimana enak enggak? Kalau memang enak saudara ngomong enak. Jos iki. Nah, supaya siapa tahu lain kali saudara dikasih lagi. Ya, modus ya. Seperti itu saudara. Jadi saudara itu biasakan mulut kita itu murah hati untuk memberikan pujian kepada orang lain. Amin. Tapi bukan berarti saya ngajarin untuk saudara jadi penjilat, jadi munafik, bukan. Gitu loh. Tapi biasakan untuk kita itu mau memberikan penghargaan kepada orang lain. Ya. Itu lebih. Mau saudara? Gitu. Tapi kalau saudara itu tidak pernah memuji orang lain, ya, yang saudara unggulkan diri saudara sendiri terus, orang pasti malas ketemu saudara. Ya kan? Dan saudara akan dicap sebagai orang apa? Sok. Ya kan? Sok. Ah, malas ngomong karo kae. Orang enak gitu ya. Jadi dalam pertemanan pun jangan gengsi untuk mengatakan bahwa wah apik motore, ya, mama teman-teman yang baru ini punya motor baru, bilang apik, wah gitu ya, wah penampilanmu keren ya saiki, gitu. Jangan malah dibully, ya kan biasa nih anak-anak yang masih remaja itu guyonan keakrabannya itu malah membuli saudara, ya kan? Wah modelmu ngene gitu ya, omongannya membuli, no. Anak Bapak Yahweh harus beda. Amin. Tunjukkan bahwa saudara adalah komunitas yang berbeda dari orang-orang di luar sana. Mau? Halo anak-anak youth? Mau ya? Miliki gaya bicara yang berbeda dengan orang-orang di luar sana. Tunjukkan bahwa saudara itu adalah generasi yang excellent. Bukan generasi mulut kotor. Bukan generasi yang membuli. Amin. Tapi mulut dan lidah kita itu diciptakan untuk memberikan perkataan yang baik dan membangun. Ya, jadi bermurah hati untuk bisa memberikan pujian, itu penting. Amsal 27:2 mengatakan, biarlah orang asing yang memuji engkau dan bukan mulutmu. Biarlah orang lain dan bukan bibirmu. Gitu. Jadi ini saya juga diingatkan kemarin ini sama Pak Atin ya. Amsal 27:2. Oh iya benar juga ya.
Jadi biar orang lain yang memuji saudara, jangan saudara yang memuji diri saudara terus gitu loh. Ya. Saya katakan ketika saudara memuji diri saudara, orang lain tidak akan kesengsem. Yang ada orang akan begini, wah tinggi hati ini orang. Ya kan? Gitu. Tapi kalau saudara memberikan porsi untuk bisa memberikan pujian kepada orang lain senang, saudara akan lebih dihargai. Lalu sekarang saya ngomong, kalau saudara ngomong sama orang lain, saudara dapat pujian, saudara senang enggak? Ya kan? Senang toh? Gitu loh. Dan saudara pasti akan senang terhadap lawan bicara saudara, betul enggak? Karena apa? Karena lawan bicara saudara berarti menghargai saudara. Nah, itu salah satu bentuk bahwa saudara memiliki kepribadian yang menarik. 2. Berikan porsi yang lebih besar kepada lawan bicara kita, sehingga dalam topik pembicaraan tidak hanya menceritakan kelebihan kita, kehebatan kita, atau segala sesuatu tentang kita. Jangan sombong, jadilah pendengar yang baik. Jadi kalau kita ngobrol sama orang, ini yang saya perhatikan, kalau kita ngobrol sama orang, seringkali orang itu yang harus dengar kita, orang yang harus dengar cerita kita. Wah aku nih begini, wah aku nih hebat, aku nih wah punya prestasi, aku ini gini. Nanti lawan bicaranya baru ngunggulin sedikit tentang dirinya, wah saudara enggak mau kalah. Wah aku malah ngene gitu. Betul enggak saudara? Halo? Pernah ketemu enggak sama orang kayak gitu? Sering kan? Saudara baru cerita sedikit, baru cerita satu ngunggulin nih ceritanya. Ngunggulin, aku pernah kemarin ngene. Wah lawan bicara saudara langsung ngunggulin 10. Wah aku ngono ngene. Saudara jadi malas akhirnya. Ya wes lah cerita sakarepmu. Jadi akhirnya apa? Ketika kita tidak memberikan porsi yang lebih besar terhadap lawan bicara kita, sebenarnya lawan bicara kita itu akan tidak respect sama kita lama-lama. Sampai sini saudara nangkep? Jadi kalau kita itu punya lawan bicara, ya, berikan porsi yang lebih besar untuk mereka. Kalau dia semangat, wah cerita tentang kisah hidupnya, dengerin aja. Wah, kayak saudara denger film cerita, gitu kan ya. Saudara denger, wah seru hidupnya ya, gitu. Kalau dia sudah puas cerita, baru saudara tanggepin. Nah di situ seni berbicara, seni komunikasi yang bagus itu di situ. Ya, jadilah seorang komunikator yang handal. Seperti apa? Seperti pembawa acara. Kalau saudara sebagai seorang pembawa acara, dengan bintang tamunya, yang lebih banyak ngomong bintang tamunya atau pembawa acaranya? Bintang tamunya. Ya kan? Kalau yang bawa acara yang ngomong, paling ya sudah, setelah itu dia nggak dikontrak lagi saudara. Betul ya? Lah kan orang mau dengar bintang tamunya, ya sama seperti kita. Jadilah seorang yang seperti seorang membawakan acara. Gitu. Dan saya yakin ketika saudara bisa melakukan itu, orang lain akan lebih respect kepada saudara. Orang lain akan lebih terbuka kepada saudara. Sampai sini nangkep saudara? Ya, gitu. Jadi kalau cerita sama orang, kasih mereka porsi yang lebih banyak untuk berbicara. Ya, Galatia 6 ayat 3-4 mengatakan, sebab jika seseorang menganggap diri sebagai tokoh, padahal bukan apa-apa, dia menipu dirinya sendiri. Namun hendaklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, dan pada waktunya dia akan memperoleh kemegahan hanya bagi dirinya sendiri dan bukannya bagi orang lain. Jadi kalau orang itu jadi kalau orang itu yang suka membesar-besarkan dirinya, itu sedang menipu dirinya sendiri gitu. Firman Tuhan yang mau seperti itu. Ya, jadi biarkan orang lain kasih porsi yang lebih besar untuk bicara. Itu tadi maksudnya. Sekarang yang ketiga. Jadilah pribadi yang helpful, artinya pribadi yang ringan tangan untuk suka nolongin. Ya. Anak saya Sirel itu punya bakat saudara, peduli sama orang.
Ya. Dia itu saya heran ya. Dia itu usianya masih 5 tahun kan sekarang ya. Tapi dari usia 4 tahun kalau nggak salah. Dari usia 3 atau 4 tahun. Dia itu sudah ngerti hafal kalau saya itu bangun pagi kalau hari Minggu mau ngapain. Ya. Biasanya yang dia lakukan kalau dia bangun duluan, dia langsung ambil sepatu kasih sama saya. Papi mau pakai sepatu ya? Diambilin sepatu. Ya. Nah, kemarin grandpa-nya papi saya, grandpa Carlos, itu datang ke sini, itu cerita. Ceritanya bukan ke dia, bukan ke Cyril. Ceritanya ke saya. Gitu. Kalau suka makan coklatos. Tahu ya coklatos ya? Jadi orang tua ini kembali kayak anak-anak ya. Jajannya coklatos. Cerita. Saudara tahu? Satu kali waktu datang lagi berikutnya, padahal itu sudah sekitar sebulan yang lalu ceritanya. Kemarin waktu datang, tiba-tiba dia ngomong gini, Papi, Cyril punya uang 5.000, mau beliin grandpa Carlos coklatos. Oh ya silakan, gitu. Belilah dia, betul saudara. Beli coklatos dapat 3. Satu kasih yang dua kasih kokonya, yang satu kasih grandpa-nya. Wah grandpa-nya seneng ya, karena ternyata masih inget gitu kan ya. Nah, jadilah pribadi yang helpful. Artinya apa? Saudara itu peduli sama orang lain. Saudara itu suka menawarkan bantuan kepada orang lain. Orang bule itu kalau dia kenalan sama cewek, itu bukan ngomong gini, hello, my name is apa gitu ya, mau kenalan nih ceritanya. I want to introduce myself. Enggak begitu. Enggak laku saudara. Ceweknya enggak akan nganggep. Enggak akan nganggep. Tapi orang bule itu tahu bagaimana caranya memikat hati perempuan. Biasanya dia akan tunggu. Kalau perempuan ini lagi butuh sesuatu, kalau cewek ini lagi butuh sesuatu, dia akan ngomong, is there anything I can do for you? Do you need some help? Dari situ nanti ceweknya, dia kok peduli sama saya ya, gitu. Nah, nanti kayaknya direkam nih. Oh iya gini, Mario mantuk-mantuk. Ya. Nah, orang yang helpful, peduli sama orang lain, itu orang suka saudara. Amin. Tapi kalau saudara itu nggak peduli, saudara cuek, orang lain juga akan cuek sama kita. Betul ya? Jadi jadilah pribadi yang helpful. Gitu. Di Singapura saya lihat orang kalau naik bus apa itu namanya? MRT atau apa gitu ya, bus dan MRT. Itu bagus. Pemerintahnya kasih seperti norma gitu ya. Seperti peraturan. Budaya mereka, tempat duduk itu diprioritas untuk ibu hamil, lansia, dan orang cacat. Gitu. Nah kalau ada anak muda duduk di situ kemudian ada orang tua berdiri, itu mereka otomatis langsung berdiri dan kasih tempatnya. Itu sudah otomatis budaya mereka seperti itu. Tapi di Indonesia saya masih belum banyak melihat yang seperti itu. Betul ya? Gitu. Ada orang cacat, orang apa, kadang longgo, kayak pura-pura nggak tahu. Gitu kan? Gitu. Nah, saudara, ayo kita tunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang berbeda dengan orang di luar sana. Amin, saudara? Ya. Jadi jangan sama standarnya. Kita beda, anak Bapak Yahweh itu selalu tampil excellent di luar sana. Biarkan orang lain melihat kebaikan kita. Mau saudara? Ya. Terus, tidak perlu memamerkan sesuatu yang menimbulkan bahaya bagi diri Anda sendiri. Misalnya, yang saya lihat nih, di Facebook, di Instagram, sekarang nih orang lagi banyak berlomba-lomba pamer hartanya. Bahkan bukan hartanya sendiri dipamerin, saudara. Ada yang begitu. Ya. Wah, dia pasang video, dia pasang foto, wah berdiri foto di samping mobil mewah gitu, di rumah mewah. Ternyata bukan rumahnya. Itu rumah orang lain,
Dia pas lewat di depan gitu. Jadi dia foto gitu ya. Foto di depan mobil, bukan mobilnya gitu, tapi di ngaku-ngaku gitu loh. Di aku-aku itu seolah-olah barang miliknya. Dan itu orang berlomba-lomba di Instagram, di media sosial, di mana-mana. Itu kayak gitu, saudara. Pamer harta benda. Itu orang sekarang istilahnya ngomong apa? Pansos. Banyak orang ingin sekarang itu pansos, saudara. Ya, banyak orang ingin pansos sekarang. Begitu. Jadi hati-hati. Ada yang begitu, saudara. Dan orang itu dirampok loh. Dicari alamatnya, dicari rumahnya, dirampok orangnya. Gara-gara dia suka pamer. Kemudian ada juga orang yang tiba-tiba suka pamer, gitu kan. Wah, duit dolarnya dicecer-cecer gitu. Saudara tahu apa yang terjadi? Besoknya dia didatengin orang pajak. Ya, didatengin orang pajak, suruh bayar pajak, ya kan? Salah dewe, ya toh? Gitu loh. Gitu. Jadi nggak perlu memamerkan sesuatu yang menimbulkan bahaya bagi diri Anda sendiri. Kalau saudara diberkati, ya sudah, nikmati bersama orang tersayang saudara. Amin. Nikmati bersama keluarga saudara. Tidak perlu saudara harus orang lain semua harus tahu bahwa saudara diberkati. Ya, memang saudara perlu bersaksi, tapi bukan dengan cara saudara pamer harta benda. Itu seolah-olah saudara itu ini loh prestasiku gitu ya. Kenapa? Dengan saudara pamer harta benda itu orang lain bukannya senang sebenarnya. Ada orang-orang yang memiliki kecemburuan sosial. Iya kan? Gitu loh. Coba deh saudara punya teman yang tiap hari isinya kalau di medsos isinya pamer melulu. Seneng enggak? Pasti saudara enek lihatnya, betul ya? Gitu. Paling begitu muncul gambarnya langsung diapain? Scroll. Ya kan? Skip loh. Di skip kok terus gambarnya dia keluar ya. Suwe-suwe HP-nya ditaruh wis. Gitu. Ya. Terus yang kelima, jadikan semua orang yang posisi atau jabatannya ada di bawah Anda itu sebagai tim kerja Anda dan keluarga Anda. Jadi saudara bisa memperlakukan mereka itu bukan sebagai bawahan Anda, tapi jadikan mereka sebagai tim Anda, keluarga Anda. Saudara kan nanti akan beda memperlakukannya. Nanti saudara akan beda memperlakukannya. Kalau saudara sedang memperlakukan tim Anda, itu tentu berbeda Anda memperlakukan bawahan Anda. Kalau saudara memperlakukan bawahan Anda, saudara akan main perintah. Betul ya? Saudara akan main perintah. Sana, kamu ke sana. Begitu tidak cocok, saudara langsung maki-maki. Goblok. Gitu kan? Gitu. Tapi kalau saudara memposisikan bawahan Anda ya sebagai tim Anda, ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi kegagalan, saudara mendapati kesalahan pada mereka, saudara akan ajak diskusi. Kamu kok bisa salah? Kamu kok bisa gagal? Apa masalahmu? Yuk kita cari solusinya sama-sama. Nah, itulah yang disebut bahwa saudara sebagai seorang leader, bukan sebagai seorang bos. Jadi pemimpin yang baik itu bukan bertindak sebagai bos, tetapi bertindak sebagai sahabat. Nah pertanyaannya, ya kalau sampai hari ini mungkin saudara ada yang begitu, saya katakan, ayo ubah gaya hubungan kita dengan orang-orang yang ada di bawah kita secara jabatan. Amin saudara. Sehingga mereka akan melihat, wah, atasanku orangnya baik. Dan mereka akan lebih menghargai saudara. Mereka akan lebih respect kepada saudara. Dan mereka ketika melakukan apa yang saudara suruh, mereka akan melakukannya dengan rela hati. Itu yang maksudnya saudara itu memiliki kepribadian yang menarik. Gitu. Terus 6.
Jangan segan untuk berkata minta tolong, maaf, dan terima kasih kepada siapapun. Seperti keluarga, bawahan, teman, bahkan orang yang tidak dikenal. Gitu. Ya. Jangan mentang-mentang karena mungkin saudara punya pangkat, kita punya ekonomi yang hebat begitu, kemudian memandang orang lain dan ngomong sama orang lain itu seenaknya. Saya lihat banyak orang di luar seperti itu, saudara. Kita jangan sampai meniru gaya kelakuan mereka. Amin. Ya, kita harus tunjukkan stylenya anak Bapak Yahweh itu beda. Ya, yang kita tiru itu adalah pribadinya Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ya, jadi jangan segan untuk saudara ketika bahkan kepada anak kecil, saudara ngomong minta tolong ketika saudara membutuhkan sesuatu. Jangan asal main suruh dan perintah. Ambil sana. Gitu ya. Dan ketika saudara mendapatkan bantuan, saudara jangan lupa untuk ngomong terima kasih. Terima kasih itu adalah hal yang sepele kelihatannya, tapi itu nilainya besar, saudara. Ya, ketika orang lain membantu saudara dan saudara ngomong terima kasih, itu sama seperti saudara membayar sama dia. Gitu, saudara membayar. Ya. Dan orang yang menerima rasa terima kasih saudara, itu dia akan merasa dihargai. Dan saudara akan mendapatkan respect yang lebih dari orang lain. Ya. Ajarin anak-anak kita untuk punya kebiasaan seperti itu, saudara. Saya selalu mengingatkan anak-anak saya, itu kalau mereka kadang terima sesuatu, itu kadang langsung ambil begini dan jalan sama. Saya bilang, kalau sudah dikasih ngomong apa? Terima kasih. Nah, gitu. Nah, akhirnya anak saya Kenan itu kalau ngasih sama adiknya, setelah ngasih langsung ngomong gini. Kalau dikasih ngomong apa? Pamrih gitu loh, saudara-saudara ya. Gitu ya. Baik sama orang dewasa pun dia begitu. Kalau dia ngasih sesuatu, sambil ngasih dia ngomong nih. Kalau dikasih ngomong apa? Gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Itu untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak lupa untuk memberikan penghargaan kepada orang lain. Amin, saudara. Ya. Jadi kalau kita salah, ya jangan gengsi untuk ngomong minta maaf. Banyak orang ketika salah, bukannya minta maaf, dia cari kambing hitam. Betul ya? Dia cari kambing hitam. Itu sifat seperti itu bukan hanya sekarang, tapi mulai dari zamannya Adam. Betul ya? Waktu Tuhan bilang, kenapa kamu kok makan buah itu? Harusnya Adam ngomong apa? Bapak, aku minta ampun, aku salah. Sing bener kok yang ngono harusnya. Betul ya? Tapi apa yang Adam lakukan? Cari kambing hitam, betul ya? Dia ngomong, ini loh perempuan yang kamu sandingkan, yang kamu berikan untuk aku. Dia yang nyuruh aku. Makanya Tuhan mangkel. Gitu. Harusnya ketika kita bersalah, saudara cepat-cepat minta maaf. Ketika saudara itu ada dalam perselisihan dengan orang lain, terlepas dari saudara benar atau salah, tidak usah gengsi untuk minta maaf. Ya. Terlepas dari saudara salah atau benar. Tidak usah ngomong gini, aku ora salah. Kalau orang yang sudah berselisih paham, kira-kira ada yang mengakui enggak kalau dirinya salah? Enggak ada. Pasti merasa dirinya yang benar. Betul ya? Gitu. Dan itu yang menyebabkan pertengkaran saudara enggak akan selesai. Gitu. Selesai, kelihatannya selesai, tapi masing-masing memendam kepahitan. Karena masih nggak terima. Aku ora kleru kok. Aku ngene kok. Sing sana juga gitu. Aku ya ora kleru kok. Ngene kok. Gara-gara kowe kok ngene kok. Gitu. Ya kan? Nggak akan selesai. Tapi kalau saudara mau menyelesaikan masalah dengan saudara berani minta maaf terlepas dari saudara benar atau salah,
Saudara tahu enggak ketika saudara berani ngomong minta maaf, orang lain itu biasanya akan langsung dalam hatinya, itu akan menaruh respect. Yang pertama. Kedua, dia akan merasa malu biasanya. Apalagi kalau orang itu sebenarnya posisinya tahu kalau dia salah. Tapi kalau kita minta maaf, sebenarnya mesti atine malu. Ya. Dan sebenarnya ketika seperti itu, saudara itu sedang menanamkan di dalam hatinya bahwa saudara itu adalah orang yang memiliki pribadi yang menarik. Dan nilai saudara itu plus di depan mereka. Gitu. Jadi, saudara, jangan pernah gengsi untuk minta maaf. Mau? Iya. Terus berikutnya. Nah, jangan terlalu sering bertemu dengan orang yang Anda sukai. Karena akan membuat orang lain menjadi bosan dan Anda tidak terlihat menyenangkan lagi. Umpama ini, saya ini respect sama Pak Atin. Gitu, wah saya kagum ini sama dia. Tiap hari tak datengin di rumahnya, tak ajakin ngobrol. Tiap hari saudara. Pertama seneng dia, dua seneng. Suwe-suwe. Blenger lihat saudara, betul ya? Blenger lihat saya mesti dia. Begitu, waduh teko meneh. Waduh teko meneh. Nanti lama-lama mesti Pak Atin alasan. Sing tidur siang lah, sing lagi doa lah, sing lagi apalah. Betul gak saudara? Halo, kalau saudara diperlakukan begitu sama orang lain, kira-kira apa yang saya katakan ini benar gak? Benar ya? Iya, itu firman Tuhan loh saudara. Amsal 28, Amsal 25 ayat 17 mengatakan, buatlah kakimu jarang berada di rumah sesamamu agar jangan dia jenuh dan membencimu. Gitu ya. Amsal 25 17. Iya benar ya. Itu kalau yang ILT, yang terjemahan baru dikatakan begini, janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Gitu. Nek kekancan yo kekancan, tapi ojo ditempel terus. Ya. Pendekatan juga pendekatan boleh ketika saudara itu dekat sama cewek, mau deketin cewek, ojo ditempel terus tiap hari. Suwe-suwe bosen. Ya kan? Gitu. Dan saudara akan terlihat menjadi pribadi yang membosankan. Gitu. Ya, jadi saudara harus tahu nih, timingnya harus atur nih, timingnya jangan terlalu keseringan, juga jangan terlalu jarang. Sampai sini kira-kira nangkep enggak saudara? Nangkep ya? Gitu. Kepada siapapun. Saya itu pernah lihat ini, ada subscriber yang begitu sama Papi Lukas. Waduh, enggak siang, enggak malam, telepon sampai berjam-jam saudara. Berjam-jam. Ya, saya tuh sampai pernah dengar katanya Papi tuh sambil terima telepon sambil tiduran sambil gini. Ya nanti kita doakan. Udah ngantuk saudara. Bayangin telepon nggak tahu waktu. Saudara tahu telepon jam berapa? Jam 1 malam, jam 2 malam. Dan itu hampir setiap hari. Iya kan? Jadi itu bukannya malah jadi baik, malah kesannya mengganggu. Ya kita makanya kalau lagi mau telepon orang harus tahu waktu. Kalau bisa jangan lebih dari jam 8 malam. Kecuali itu penting dan darurat. Kalau cuma just say hello, kamu makan apa, kamu di mana, kamu sama siapa, ora usah. Ya, benar ya saudara ya? Gitu. Ya, kita tuh harus tahu aturan. Ya, kapan kita harus tahu gitu loh. Karena orang itu kan punya jam istirahat biasanya setelah jam 8, betul ya? Setelah jam 8 dia harus istirahat gitu. Kalau saudara mau telepon lagi, besok jangan jam 6 pagi telepon. Biasanya saya baru bangun ya kan? Gitu. Telepon nanti setelah jam 9. Kecuali itu penting dan darurat. Ya? Oke. Terus
Hargai diri sendiri dengan baik sehingga Anda dihargai orang lain. Apa maksudnya, saudara? Apa maksudnya? Hargai diri sendiri itu dengan cara saudara berpakaian, cara saudara bersikap, ya. Tapi yang saya poinkan di sini adalah ketika saudara itu mendandani diri saudara, ketika saudara berpakaian, itu sebenarnya orang akan menghargai sejauh mana saudara menghargai diri saudara lewat berpakaian. Ya, kalau saudara itu ketemu orang modelnya pakai celana pendek, kaos beladus, kira-kira orang lain akan respect gak sama saudara? Orang lain akan memandang rendah saudara. Ya, meskipun Anda bos. Kemudian ada yang ngomong, tuh buktinya Pak Bob Sadino almarhum, dia kemana-mana pakai celana pendek, pakai kaos. Saudara tahu? Saudara tahu celananya Bob Sadino itu harganya berapa? Jangan dilihat celana pendeknya, lihat mereknya saudara. Ngerti maksudnya? Ya. Kalau saya ngomong, Bob Sadino itu bukan model tipikal rendah hati. Tapi itu orang nyentrik. Tahu nyentrik ya? Nyentrik ya? Ada orang-orang yang nyentrik. Dulu di tempat ini ada yang namanya Om Powa. Tahu Om Powa ya? Itu kan legend. Loh ya itu legend loh itu. Saudara, kalau yang tahu Om Powa, dia kalau pakai jam tangan kanan dan kiri. Nggak terima saudara, kalau cuma satu, nanti yang kanan Mary katanya gitu. Ya kan? Jadi dia kalau pakai jam tangan tuh 2. Cincinnya 8. Itu yang namanya nyentrik. Orang punya seni, iya toh? Orang punya lifestyle, itu nyentrik. Tapi orang pada umumnya itu kan nggak demikian, betul ya? Gitu loh. Ya kalau saudara mau meniru gayanya seperti ya monggo silakan. Gitu loh. Tapi yang saya bicarakan ini lifestyle orang pada umumnya. Ya. Saudara perhatikan kalau saudara naik pesawat. Saudara naik pesawat nih. Ini mungkin saudara bisa coba. Kalau di pesawat itu ada kelas bisnis dan kelas bisnisnya kosong, saudara beli tiket ekonomi nih, tapi saudara bawa kayaknya kayak eksekutif gitu, pakai jas gitu ya, rapi, sepatunya bagus, saudara bawa tas kayak tas bisnis itu, tas kerja. Saudara duduk di kelas ekonomi, biasanya pramugarinya datang nawarin, Pak, apakah Bapak mau pindah di kelas bisnis? Loh, padahal tukune kelas ekonomi saudara, bisa dapat kelas bisnis. Kenapa? Karena dianggap ini orang penting, gitu. Jadi penampilan itu penting loh saudara. Jangan merasa, wis ngene wae lah, gak perlu orang itu sederhana. Ya, saudara boleh pakai baju sederhana ketika saudara mau tidur. Ya kan? Memang saudara kalau mau tidur pakai jas, kan enggak toh? Gitu. Pakai kemeja gini kan enggak nyaman. Gitu. Saudara pasti tidur pakai nek iso pakai baju sing sudah lama, sudah 20 tahun gitu ya. Terus nek iso wis mulai bolong-bolong. Itu semakin bolongnya banyak, semakin enak. Pasti itu. Siapa yang setuju katakan amin. Ya, saya tuh punya celana sampai beberapa kali dibuat lap sama Elis. Dipakai meneh jare. Lu dipakai meneh. Lu enak gitu ya. Gitu. Jadi sama istri saya sampai kadang celana saya yang buat tidur itu sudah disembunyiin. Tak golek tak rogoh maneh saudara. Tak lagi. Ya. Karena semakin lama itu kainnya akan semakin adem, betul ya? Nah, itu kalau saudara mau tidur pakai baju yang begitu. Tapi kalau saudara itu dalam event ibadah seperti ini, ketemu orang banyak, tunjukkan bahwa saudara itu adalah orang yang excellent lewat pakaian saudara. Amin? Amin? Ya. Jangan saudara ketika saudara datang ibadah, saudara malah pakai kaos oblong, ya toh, celana kowor-kowor mangka,
sandal bolong-bolong, kecuali memang saudara punyanya itu nggak apa-apa. Tapi kalau saudara punya pakaian yang lebih bagus, pakai yang lebih bagus. Amin. Gitu. Untuk apa? Untuk menunjukkan saudara itu memberikan persembahan yang terbaik buat Bapak Yahweh. Saya yakin kalau saudara pergi ke pesta, saudara pasti pakai pakaian yang bagus. Betul enggak? Halo? Kalau ibu-ibu dia akan make up sampai 3 jam. Kan gitu toh? Karena kalau ibu-ibu, apalagi kalau ibu-ibu kalau make up kan nggak cuma muka. Rambut. Nek iso 3 meter saudara. Gitu ya. Gitu. Next. Selalu memakai cermin pada diri Anda supaya bisa lebih berhati-hati dalam bertutur kata atau bersikap pada orang lain. Maksudnya apa? Saudara itu kalau sebelum ngomong, sebelum bersikap, saudara itu ngoco dulu. Mari kita berkaca. Kira-kira kalau saya ngomong gini sama orang lain suka nggak sama kita? Paham maksudnya? Kalau orang lain nggak suka, berarti kita pun jangan melakukan hal itu. Kalau saudara itu ngomongnya kasar, orang lain nggak akan suka sama saudara. Jangan lakukan itu sama orang lain gitu maksudnya. Jadi sebelum kita itu bertindak, berkata-kata, kita harus berpikir terlebih dahulu. Apakah perkataan kita ini akan menyakitkan orang lain? Apakah tindakan kita ini akan bikin orang lain sakit hati? Gitu. Jadi harus selalu pasang cermin, bawa cermin kemana-mana. Ya kan, bukan cermin wajah maksudnya, tapi maksudnya kita itu harus memposisikan diri kita seperti orang lain juga, gitu loh. Kira-kira kalau kita begini orang lain suka nggak sama kita? Kita mau nggak diperlakukan begini sama orang lain? Begitu. Kalau saudara nggak mau diperlakukan seperti itu oleh orang lain, jangan perlakukan itu kepada orang lain. Amin. Gitu. Ya. Terus usahakan beri salam terlebih dahulu, baik kepada yang lebih tua maupun yang lebih muda. Kalau ketemu orang, ya, jangan segan untuk nyapa. Amin. Saya sering melihat, saudara, banyak, ya, saya nggak tahu apakah ini kebudayaan orang Asia atau bagaimana. Ya, orang Asia tuh punya kebudayaan begini, sing enom harus nyopo sing tuwek. Ya, sing tuwek lek gak disopo ojo nyopo. Gitu. Saya selalu banyak ketemu begitu. Loh, ono kae lo mau? Oh, jarne wae. Lho apa? Wah, orang nyopo aku kok. Gitu. Bene, aku ora disopo ya aku nyopo. Oh, ojo ngasih. Itu tipikal orang apa, saudara? Sombong. Orang angkuh. Kalau saudara ketemu sama orang lain, entah itu levelnya lebih rendah dari saudara, umurnya lebih muda dari saudara, jangan segan untuk say hello. Ya, saudara boleh tanya sama anak-anak youth. Kalau saya ketemu mereka, saya tidak segan untuk nyapa mereka lebih dulu. Shalom, gitu. Ya. Kenapa sih? Itu untuk menunjukkan kualitas hati kita. Ya, katanya kita itu mau rendah hati. Ya kan? Kita mau belajar rendah hati. Belajar rendah hati itu dimulai dari cara ketika kita bertemu sama orang. Nek ketemu orang aja sudah harus minta orang lain yang nyopo dulu. Itu namanya, saudara, tinggi hati. Padahal ketika saudara itu nyapa orang lain terlebih dahulu, orang lain itu seneng loh. Amin. Ya. Nah itu. Saya nggak peduli apakah itu orang lebih tua dari saya atau orang itu lebih muda dari saya. Saya ketemu sama mereka, saya akan sapa mereka. Ya, tunjukkan bahwa saudara punya pribadi yang excellent, pribadi yang menarik, pribadi yang rendah hati. Amin. Ya. Terus dikit lagi saudara ya. Tutur kata dan intonasi suara yang lembut meredakan amarah orang lain. Ayo, kita sama-sama belajar.
supaya kita itu membenahi cara kita berbicara, tutur kata kita. Usahakan memiliki kosakata yang baik. Jangan sampai kata-kata yang kasar yang keluar dari mulut kita. Kenapa? Ketika kita berbicara dengan orang lain dan kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang kasar dan intonasi yang tinggi, itu orang akan tidak nyaman dengan kita. Gitu. Kalau saya ngomong sama siapa nih? Indo. Kalau saya contoh, saya ngomong sama Indo. Do, aku minta tolong do, mbok aku ambil kayak air minum do. Intonasi saya lebih lembut, tutur kata saya lebih sopan. Saya yakin Indo itu akan mau nolong saya tanpa perasaan bedegel. Betul ya Indo? Betul ya saudara ya? Tapi nek saya ngomongnya kasar, do, berani do, berani, iki tolong apa? Oh, mending saya ngomong tolong. Iki banyu iki ndek kok kene. Kan nggak nyaman saudara, betul ya? Gitu loh. Itu bentuk dari cara kita menghargai orang. Gitu. Itu bentuk dari cara kita menghargai orang. Ya, tunjukkan bahwa saudara itu punya pribadi yang menarik gitu loh. Saudara seneng nggak kalau diri saudara itu dihargai orang? Saudara lebih senang orang menghargai saudara, orang nurut sama saudara karena menghargai saudara, karena respect sama saudara, atau orang nurut sama saudara, nurutin perkataan saudara, melakukan perintah saudara, itu karena cuma takut, atau karena saudara itu punya posisi yang lebih tinggi. Saudara lebih suka yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, betul ya? Betul ya? Orang bisa melakukan apa yang saudara mau, itu karena dia respect sama saudara. Gitu. Jangan karena saudara itu punya posisi yang lebih tinggi. Gitu. Itu nggak benar gitu ya. Ya. Jadi ayo kita benahi tutur kata dan intonasi kita supaya amarah orang lain itu tidak tersulut. Amsal 15 ayat 1 mengatakan, jawaban yang lembut meredakan murka, tetapi perkataan yang menyakitkan membangkitkan amarah. Ya, apakah saya tidak pernah ngalamin yang kayak gini? Oh, beberapa kali saudara. Ketika saya di WA orang dimaki-maki, istri saya dimaki-maki, dan kita selalu menjawab dengan bahasa yang sehalus mungkin. Dan kita selalu menjawab dengan akhiran Bapa Yahweh memberkati. Sakit ya, sakit. Orang dikatain yang enggak saudara, ya kan? Dimaki-maki saudara, saya nggak perlu jabarkan lagi dimaki-maki itu bahasanya bagaimana, kan nggak perlu ya. Tapi kalau saya namanya dimaki-maki itu sudah sangat kasar. Tapi kami tidak mau membalas. Kami mau tunjukkan bahwa kami ini adalah ciptaan Bapa Yahweh. Kita itu adalah ciptaan Bapa Yahweh excellent. Amin. Biarin orang tahu nilai kita, gitu. Terus, menjadi orang yang memiliki sikap dan integritas yang jelas. Antara hati, tindakan, dan mulut itu berjalan bersamaan. Itu namanya orang punya integritas. Ya, bukan sebagai penjilat, munafik maksudnya. Saudara itu kita harus punya integritas. Artinya apa? Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, dan apa yang saudara ucapkan, apa yang saudara lakukan, itu harus podo. Makanya firman Tuhan ngomong, katakan ya di atas, ya, tidak di atas, tidak. Itu namanya orang punya integritas, saudara. Jangan cuma gara-gara, wah aku ora kepenak karo wonge, aku ya wis lah. No. Punya integritas. Yesua itu punya integritas. Ya, dan saya yakin, meskipun kadang-kadang orang lain tidak suka dengan sikap saudara, tapi ketika saudara tegas dan punya integritas, orang lain akan angkat topi kepada saudara. Amin. Terus, jadilah orang yang tidak bisa disogok sehingga Anda akan dipercaya orang. Jangan sampai kita bisa jadi orang yang bisa disogok. Tahu maksudnya ya? Bukan disogok begini. Ya. Disuap, bukan disuap begini. Saya jadi bingung ngomongnya pakai istilah apa ya. Ya. Jangan sampai gara-gara kebaikan orang lain saudara jadi sungkan. Jangan sampai gara-gara orang lain ngasih duit saudara, saudara jadi sungkan.
Tapi saudara harus jadi orang yang berdiri di atas kebenaran. Sehingga apa? Saudara itu bisa dipercaya. Amin. Ya. Omongan saudara itu bisa dipegang. Itu maksudnya. Ya. Terus lebih baik tidak disukai orang, tapi kita berdiri di atas kebenaran daripada kita menjual kebenaran demi menyenangkan orang lain. Itu saudara. Belajarlah dari kisah Hananya, Misael, dan Azaria. 3 pemuda. Meskipun gak disukai, tapi dia berdiri di atas kebenaran. Tuhan bela mereka. Ya, saudara mau gak dibela Bapak Yahweh? Amin. Ya, jangan pernah menjual kebenaran. Ya, kalau saudara sudah tahu nama Yahweh yang benar, jangan di luaran sana jadi bunglon. Gitu maksudnya. Terus, miliki kemurahan senyum saat dimanapun kita berada. Orang kalau gampang senyum dimanapun dia berada, bukan senyum-senyum sendiri maksudnya ya, tapi maksudnya kalau ketemu orang itu sumeh gitu. Shalom gitu, enak gitu ya. Daripada orang yang wajahnya itu kaku gitu, nggak bisa ketawa, itu kan nggak enak. Ya kan? Gitu. Saya ini dulu waktu pertama kali ketemu Pak Atin, saya salah paham saudara. Kenapa? Saya kan nggak pernah ketemu Pak Atin. Ketemunya pas di fellowship. Saya lihat orang ini pakai kaos kutungan, gambarnya tuh band-band rocker itu loh. Ya warna hitam kaosnya. Kaos kutungan, iki sopo sih wong iki salah masuk BSM. Ya dia masuk gitu. Saya nggak tahu kalau saat itu Pak Ati itu nggak bisa lihat matanya. Gitu. Dia masuk aja wajahnya itu ya kayak tegang gitu saudara. Gitu. Ternyata nggak bisa lihat ya. Gitu. Saya nggak tahu gitu ya. Saya minta maaf ya Pak Atin. Ini tak klarifikasi Pak. Gitu ya. Sampai saya datengin gitu kan. Oh ternyata beliau cerita gitu kan. Jadi waktu masuk itu ya kayak gitu. Ya kayak saudara lihat Pak Atin gitu, namanya orang enggak bisa lihat ya. Ya dia mau senyum sama siapa kan enggak tahu kan. Gitu. Jadi saudara, dimanapun kita berada, tunjukkan wajah saudara itu yang sumeh. Amin. Amin. Ya, ojo wajah yang kaku. Gitu. Tapi wajah yang penuh sukacita. Karena orang yang senyum itu energinya terpancar baik. Gitu. Orang yang suka senyum sama orang lain itu mesti malah disenengin orang, didatengin orang dan banyak koncone. Amin saudara? Ya. Jadi jangan kaku gitu ya, jangan kaku. Senyumlah begitu. Bisa senyum saudara? Coba saya pengen lihat. Oh ya bagus, berarti semuanya normal. Ya, semuanya bagus gitu ya. Oke, sedikit lagi. Tinggal 3 poin lagi. Jangan pernah memanfaatkan kebaikan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Ya, jangan sampai kita memanfaatkan kebaikan orang. Jangan pernah saudara. Ya. Papi Mami Lukas itu bukan hanya baik kepada jemaat, tapi sama saya, mantunya itu baik saudara. Saya ngomong begini bukan supaya menjilat dia, bukan. Ya, saya itu kalau mau ngomong, tanpa saya ngomong, saya itu sudah ditawarin apapun saudara. Ya, nek saya mau memanfaatkan kebaikannya Papi Mami Lukas, itu keuntungannya banyak. Tapi saya jadi berdosa. Dan saya yakin Tuhan tidak akan memberkati saya. Gitu. Ya, kalau kita memanfaatkan kebaikan orang lain, berkatnya cuma sampai di situ. Nangkep enggak? Nangkep ya? Kalau saudara sampai memanfaatkan kebaikan orang lain, saya kasih tahu, kebaikan orang lain yang saudara dapatkan itu terbatas. Ada kalanya dia akan stop, selesai. Gitu. Makanya firman Tuhan bilang, orang yang mengandalkan manusia pasti kecewa.
Jangan pernah mengandalkan kebaikan orang lain. Kalau orang lain beri kebaikan kepada saudara, oke, terima dengan rasa syukur. Tapi jangan ngarep lagi. Itu maksudnya. Amin. Jangan ngarep lagi, deketin lagi supaya dapat kebaikan lagi, ngarep lagi supaya dapat kebaikan lagi. Jangan, saudara. Gitu. Terus, jangan mudah tersinggung dan tersulut emosi. Itu sudah jelas. Terus, miliki kepedulian terhadap sekitar. Ayo, kita lagi diajarin saudara, supaya kita itu jadi orang yang peduli sama sesama. Jangan pusat dunia kita itu jangan yang di HP. Tapi orang di kanan kiri kita. Apa yang mereka butuhkan? Jadilah orang yang bisa menjadi berkat buat mereka. Amin. Ya, terus. Jadilah penyimpan rahasia yang baik supaya kita dipercaya. Artinya apa? Jangan jadi lambe turah. Kalau ada orang lain cerita, dia curhat, cukup saudara yang tahu. Gitu. Jangan sampai ketika orang lain cerita, terus saudara, saudara cerita sama orang lain, terus ngomong, ojo ngomong-ngomong yo. Kayak jebule ngene. Oh ya, nanti yang lain juga si B cerita sama si C. Sama juga. Ojo ngomong-ngomong yo. Jarene si A kayak ngene. Si C cerita lagi sama si D. Sak kampung krungu, saudara. Terus kabeh ngomong passwordnya podo. Ojo ngomong. Podo ae, ya kan? Kalau yang punya masalah dia tahu, itu orang lain bisa tahu, maka orang akan ngecap saudara lambe turah. Kira-kira bisa dipercaya enggak kalau kayak gitu? Enggak. Bagaimana kita mau menunjukkan karakter Tuhan Yesus pada orang lain kalau kita masih jadi lambe turah? Jadilah penyimpan rahasia yang baik. Gitu. Perkara orang yang punya masalah ini cerita ke orang lain, urusan dia. Betul ya? Urusan dia. Yang penting saudara diam mingkem. Gitu. Kalau ada dari antara saudara yang cerita sama saya tentang masalah saudara, jujur, saya itu tidak ceritakan kepada siapapun. Saya anggap kayak lupa, bukan melupakan masalah saudara ya, tapi maksudnya saya enggak mau tak iling-iling gitu. Supaya jangan sampai mulut saya keceplosan ngomong sama orang lain. Gitu. Ada orang yang cerita, ada orang tanya, "Pak, tahu masalah yang ini enggak?" Kalau umpama saya tahu, saya ngomong, "Ya, saya tahu, tapi untuk sejauh apa saya enggak tahu," saya bilang gitu. Sampai begini loh Pak, begini loh. Oh ya? Paling saya cuma begitu. Ya. Karena saya tahu, kalau rahasia kita dibocorin orang lain, itu malunya luar biasa. Betul ya saudara ya? Gitu loh. Ya, ayo jadi penyimpan rahasia yang baik. Kalau saudara mau cerita ya cerita sama Tuhan. Gitu kan? Bapak Yahweh, ini saudaraku ngalamin kayak gini. Saya begitu. Tuhan tolong berikan jalan keluar buat saudara saya. Selesai. Terus, tidak menciptakan permusuhan. Amin. Ya. 1 sahabat jauh lebih 1000 sahabat 1 musuh terlalu banyak daripada 1000 sahabat. Gitu maksudnya. Ya toh? Jadi jangan sampai apalagi di antara sesama saudara kita satu kehilat, ojo sampai bermusuhan. Geger padu bisa saja terjadi. Itu lumrah. Sing namane sak keluarga mesti ono padu. Tapi pepatah Jawa ngomong, sing wis yo wis. Gitu loh saudara. Nek iso selesai ya sudah selesai. Amin. Ya, enggak usah terus diungkit terus. Ya kan? Itu. Terus
Hati-hati dalam memilih lingkaran pertemanan gitu. Jangan sampai kita itu jadi orang yang blok-blokan. Tapi semua itu harus guyup, rukun jadi satu. Amin saudara. Guyup rukun jadi satu. Wong kita ini keluarga besar. Amin saudara. Ya, terus dikit lagi. Berani menegur kesalahan dengan tujuan memperbaiki, juga rela ditegur, menerima nasihat dengan sukacita. Senengene nek orang lain salah, negur. Tapi lagi giliran dia salah, ditegur, ngamuk. Gitu. Ada nggak yang begitu? Banyak. Kalau saudara itu berani negur orang lain, saudara harus juga mau dengan rendah hati, mau ditegur kalau salah. Amin. Apakah saya tidak pernah ditegur sama yang lain? Oh banyak saudara. Saya ditegur Yolan iya, saya ditegur Chandra iya, gitu. Ya kan? Saya ditegur siapa lagi? Banyak teman-teman sepelayanan kita. Gitu. Saya mau marah? Enggak dong. Gitu loh. Saya tahu saya salah. Gitu. Ya. Jadi kalau saudara itu berani menegur kesalahan dengan tujuan memperbaiki, juga harus rela untuk ditegur. Jangan ketika ditegur terus mutung. Mutung, ditegur mutung gitu. Jangan seperti itu ya. Itu namanya mental bocil. Tahu bocil? Apa? Bocah cilik. Ya kan? Anak kecil kan gitu. Ya kan? Kalau giliran orang lain, wah ngamuk-ngamuk. Giliran dimarahi, mutung dia. Jangan begitu saudara. Ya, tunjukkan bahwa saudara adalah pribadi yang menarik di hadapan Tuhan. Terus, Yeshua adalah pribadi yang sangat sempurna. Namun demikian tetap ada orang yang tidak menyukai Yeshua. Betul ya? Tapi Yeshua tidak pernah berubah hati dengan cara untuk jadi munafik. Menyenangkan hati orang Farisi. Enggak. Yeshua itu tetap berjalan dalam koridor kebenaran. Apa yang benar, dia katakan benar. Apa yang salah, dia katakan salah. Kita itu mesti nyontoh Yeshua. Amin saudara. Pribadinya lemah lembut tapi tegas. Tidak munafik. Gitu loh saudara. Ya. Jadilah pribadi yang seperti Yeshua. Saya percaya kalau kita ini melatih diri kita, melatih hati dan pikiran kita, memiliki etika yang baik, belajar untuk memiliki karakter yang baik. Ya, ketika kita memiliki pribadi yang baik, saya percaya, ya, akan ada banyak orang yang suka kepada kita, dan itu menjadi peluang untuk kita diberkati. Amin, saudara. Kalau saudara dipercaya orang itu mau berbisnis, bekerja sama dengan saudara tidak akan ragu. Kenapa? Karena satu, saudara orangnya baik. Dua, saudara orangnya jujur dan bisa dipercaya. Amin? Ya. Kalau saudara itu bisa dipercaya, saudara itu orangnya jujur, ya, saudara itu diajak kerjasama itu mungkin nilainya tidak kecil, bisa besar saudara, bisa miliaran. Dan itu bisa terjadi sama saudara. Ya. Makanya saudara jadilah pribadi yang menarik supaya saudara bisa dipercaya orang. Amin. Ya, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi biarlah apa yang saya sampaikan, saudara, yuk kita sama-sama belajar supaya dari dalam diri kita terpancar energi yang baik. Orang lain disenangkan, orang lain diberkati lewat kehidupan kita. Dan percayalah, Bapa Yahweh membukakan pintu berkat yang luas buat kita. Amin buat firman Tuhan. Bapa Yahweh memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita sama-sama tunduk kepala. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh. Pagi hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Dan kami mau belajar menjadi orang yang lebih baik lagi.
memiliki pribadi yang menarik, sehingga kami Tuhan mendapatkan banyak kesempatan untuk kami mendapatkan berkat yang besar dari Bapa Yahweh, supaya hidup kami dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, karena kami disayangi oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa Yahweh, berkati firman-Mu, berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa, sama-sama kita berkata amin. Kita akan mendengar pengumuman saudara. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Ibadah Men's Club akan diadakan pada hari Selasa 19 Desember 2023 pukul 6 sore di Kehilat. Divisi Men's Club akan mengadakan piknik ke Pantai Mesra, Jogja pada hari Senin 25 Desember 2023 dengan biaya Rp125.000 per orang. Untuk kuota piknik, saat ini tersisa 6 kursi. Bagi saudara yang ingin mengikuti piknik, dapat mendaftar melalui Bapak Yuli di nomor 0858 7855 7444. Saudara yang ikut piknik diharapkan berkumpul jam 6 pagi di Kehilat on time. Rangkaian acara tutup tahun 2023. Ibadah tutup tahun 2023 akan diadakan pada hari Minggu 31 Desember 2023 yang dilaksanakan dalam beberapa sesi, yaitu ibadah tutup tahun dimulai pada pukul 5 sore sampai 7 malam. Berlanjut dengan sesi perjamuan kasih pada pukul 7 hingga 8 malam. Jemaat dapat membawa makanan ringan untuk dinikmati bersama. Acara ini akan diakhiri dengan doa tutup tahun yang dimulai pada pukul 8 hingga 10 malam. Acara ini terbuka untuk semua jemaat Kehilat Aleph Tau. Ibadah minggu pagi tetap diadakan seperti biasa. Divisi Dancer membuka pendaftaran bagi saudara yang rindu melayani dalam bidang dancer, yaitu tamborin dan banner, yang terbagi dalam beberapa kelas sebagai berikut. Glory Class untuk usia 5-7 tahun, Angel Class usia 8-11 tahun, Miracle Class usia 12-20 tahun, dan Joyful Class usia 20 tahun ke atas. Pendaftaran dan info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Beauty atau Rahel di nomor berikut. Divisi Multimedia membuka kesempatan bagi jemaat Kehilat Aleph Tau Magelang yang rindu melayani Bapa Yahweh di bidang LCD, kameramen, editor, fotografer, videografer, live streaming, content creator, dan reporter pengumuman. Bagi saudara yang ingin melayani di bidang tersebut, dapat menghubungi Saudari Welly di nomor 0882 2533 9832. Pendaftaran ditunggu paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Baik, itu pengumumannya. Saudara, saya undang sekarang saudara kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan terima berkat Kohanim dari Bapa Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh, pagi hari ini Tuhan selesai sudah ibadah kami yang kami lakukan Tuhan. Kami berdoa Bapak, biarlah ibadah kami Tuhan memberkati Bapak Yahweh dan memberkati seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami yang ada dalam perjalanan pulang ke tempat ini. Tuhan menyertai perjalanan mereka hingga sampai tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan kami semua dapat bertemu dengan Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami dengan penuh sukacita. Dan kami dapat beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapak Yahweh. Sekarang kami akan pulang, kami mau terima berkat yang dahsyat dari Bapak Yahweh. Karena berkat yang daripada Bapak Yahweh adalah berkat yang sempurna, berkat yang dapat kami nikmati. Oleh sebab itu saudara, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat daripada Bapak Yahweh. Yefareka Yahweh, Oyismere
elecha. Yair Yahweh panau elecha, wikunecha. Yesa Yahweh panau elecha, wa yashem lecha shalom. Baruk ata bair ufaruk ata besadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk pribit neka ufri atmaka ufri fahenteka shekarala peka westerot soneka, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baru tanah kaumi sarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata beboeka ufaruk ata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melech haolam besem Yeshua Masya waruha kodes kile olam faed. Kami mengucap syukur dan berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata amin. Shalom. Bukalah pintu hatimu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasyah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasyah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.